Wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya engkau taat kepada Nabi Muhammad, Allah akan tambah petunjuk. Jadi, orang yang bertakwa akan ditambah petunjuk. Kemudian selanjutnya. Jadi seperti orang-orang yang beriman, kalau betul-betul dia beriman dengan benar, akan ditambah. Seperti Ashabul Kahfi. Wazidnahum huda. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka lah para pemuda yang beriman kepada Allah, wazidnahum huda. Ditambah oleh Allah petunjuk. Dan kita butuh tambahan petunjuk. Kita butuh tambah petunjuk. Jadi kita sudah ditunjuk oleh Allah di atas Islam, tapi kita butuh petunjuk untuk bisa melaksanakan syariat ini. Yang sering diistilahkan dengan hidayah, hidayah taufik. Hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayatul bayan wal irsyad, yang kedua hidayatul taufiq. Hidayatul bayan bentuknya apa? Seperti penjelasan seperti ini. Penjelasan penerangan ayat dan hadis. Ini hidayatul bayan, irsyad. Tapi untuk bisa kita melaksanakannya dengan ikhlas, itu dari Allah, hidayah taufik. Seperti Nabi mendakwakan kepada orang-orang kafir tentang Islam. Ini hidayatul bayan wal irsyad. Tapi ada yang beriman dari mereka, yang beriman itu namanya mendapatkan hidayah taufik. Bukan taufik wal hidayah. Tapi hidayah at-taufik. Sering disebutkan taufik wal hidayah. Hidayah taufik. Hidayah at-taufik. Yang kita harapkan dari Allah SWT hidayah taufik. Yang kita minta setiap hari kepada Allah hidayah taufik. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hidayah taufik. Kita minta kepada Allah. Selanjutnya, kita ambil ayat yang lain, yang kedua. Untuk melihat halaman 88. Fawaid yang ke-6. Bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Dalam surah An-Nahl ayat 128, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguhnya Allah bersama orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah selalu bersama orang yang bertakwa. Maksudnya ma'iyah di sini ma'iyah yang khasah, kebersamaan yang khusus, yaitu hidayah taufik, pertolongan, dukungan, perlindungan. Jadi Allah akan selalu menolong orang-orang yang bertakwa, membantu mereka, mendukung mereka. Selanjutnya yang ketiga, fawaid yang ke-10. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 bahwa takwa sebagai sebab bertambahnya ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Ini perhatikan, kalau kita bertakwa dengan sungguh-sungguh, seperti kita bertakwa dalam talabul ilmi, kita mengaji dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Allah akan memberikan pemahaman kepada kita. Tapi takwa dulu dengan melaksanakan perintah Allah, menuntut ilmu. Dengan melaksanakan perintah Nabi, menuntut ilmu. Ini maksudnya bertakwa kepada Allah, Allah akan tambahkan ilmu dengan kita belajar. Tidak seperti pemahaman orang tarekat sufiyah. Orang tarekat sufiyah mengatakan, ayat ini menyuruh kita untuk bertakwa, Allah akan tambahkan ilmu. Jadi kita nggak perlu nuntut ilmu, kata mereka. Allah akan kasih ilmu. Meskipun dengan zikir aja cukup, Allah akan tambah ilmu. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Bukan salah lagi, menyesatkan. Kenapa? Melarang orang untuk menuntut ilmu. Melarang orang untuk belajar Quran dan Sunnah. Mereka tidak mau belajar Quran dan Sunnah. Cukup dengan zikir, kata mereka. Yang zikir pun telah menyalahi syariat. Jadi takwa ini dengan kita menuntut ilmu, Allah akan berikan ilmu kepada kita. Kemudian selanjutnya, Allah mencintai orang-orang yang takwa. Tuh, antum lihat fawaid yang ke-12. Oh, Allah mencintai orang yang takwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang takwa. Nabi juga bersabda, Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Orang yang cukup, kaya hati, dan tersembunyi. Hadis ini sahih. Riwayat Muslim, Ahmad dari sahabat Sa'ad bin Waqqas. Takwa sudah kita paham. Kemudian cukup, kaya hati. Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta kepada manusia. Yang ketiga, khafi. Allah cinta pada orang khafi. Khafi artinya, dia beribadah tidak diketahui oleh orang. Dia sedekah, infak,
hatta tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini khafi, tersembunyi. Allah cinta, innallaha yuhibbut abda taqiyal khafiyal ghani. Kemudian selanjutnya, fawaid yang lain. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Seandainya kalian sabar dan bertakwa, tidak membahayakan tipu daya mereka. Yang ke-13, ya. Fawaid yang ke-13. Takwa sebagai salah satu sebab dilindungi dari bahaya tipu daya musuh. Jadi yang pertama harus takwa dulu, kemudian sabar. Jadi kalau kita ini sekarang sedang diobok-obok oleh orang-orang kafir. Orang kafir terus berusaha, musuh-musuh Islam berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam. Berusaha bagaimana menyesatkan umat Islam, menyelewengkan umat Islam dari Islam ini. Cara mereka. Yang Allah suruh apa? Sabar dan takwa. Menghadapi mereka dengan apa? Dengan sabar dan takwa. Takwa dengan apa? Dengan kita mempelajari Islam, Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Dengan kita mengamalkannya, dengan kita mendakwahkannya, tidak pernah berhenti. Kemudian sabar. Sebab untuk melawan musuh itu harus sabar. Maka jihad pertama kali Nabi disuruh Allah jihad dengan apa? Dengan Quran. Lawan mereka orang kafir dengan hujjah. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu takut orang kafir. Jihadlah dengan Quran, dengan jihad yang besar kepada mereka. Berarti harus belajar Quran dulu. Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Bukan seperti sekarang orang sibuk mempelajari apa? Injil, perjanjian baru dan yang lainnya, perjanjian lama untuk menghadapi orang kafir. Bukan. Bagaimana mengetahui rencana-rencana orang kafir? Bukan. Jelas sabilul mu'minin dengan sabilul mujrimin sudah dijelaskan oleh dalam Al-Quran. Ini jalan orang yang beriman, ini jalan orang yang jahat. Sudah dijelaskan oleh Allah. Dalam Al-Quran, dalam Sunnah dijelaskan jalannya mereka. Jelas jalannya mereka. Dari dulu dan sampai akan datang sama jalannya mereka. Program mereka sama. Rencana mereka sama orang Yahudi dan Nasrani. Tapi yang terpenting bagaimana? Kitanya harus membentengi dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Belajar Quran dan Sunnah. Bukan sibuk dengan mempelajari rencana mereka. Bukan sibuk mempelajari Injil, perjanjian baru, perjanjian lama. Bukan. Quran dan Sunnah pelajari, itu yang pokok. Itu takwa. Kemudian sabar. Ini yang Allah perintahkan. Kemudian selanjutnya. Bahwa takwa sebagai sebab diterimanya amal perbuatan. Fawaid yang ke-22. Bahwa kalau kita ikhlas semata-mata karena Allah, Allah akan terima amal kita. Jadi amalnya tergantung dari ketakwaan kita. Makanya antum ini sekarang semuanya kita ini duduk, tapi pahala beda semuanya di Allah. Tergantung apa? Ketakwaan. Ketika sholat juga semuanya sama, berbaris, rapi, safnya sama, lurus, rapat. Tapi soal diterimanya belum tentu sama. Tergantung keikhlasan dia, tergantung kehusyuan dia, tergantung tumakninahnya dia dalam sholat. Sodako, orang sama semua sodako 10.000, tapi nilainya di sisi Allah beda dengan orang yang takwa dengan yang tidak. Makanya ini keikhlasan betul-betul dijaga. Allah akan terima dari orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian selanjutnya, fawaid yang ke-23. Bahwa takwa akan membimbing seorang ke jalan yang lurus dan terhindar dari jalan yang kesatan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan sungguh ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari Allah. Demikian Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Jalan ini hanya satu. Jalan menuju kepada Allah satu. Yaitu Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, harus ikut jalan ini. Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Jadi mengikuti akidah dan manhaj salaf adalah merupakan kewajiban dan juga merupakan jalan selamat dari perpecahan dan merupakan jalan selamat untuk menuju surga. Jadi mengikuti akidah dan manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah merupakan kewajiban. Kemudian mengikuti akidah dan manhaj salaf merupakan jalan selamat dari berbagai macam perpecahan. Kemudian mengikuti akidah dan manhaj salaf merupakan jalan selamat menuju surga. Kemudian selanjutnya, fawaid yang ke-29.
Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau sekiranya penduduk bumi beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.